Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Banyak waktu ayam kamu, naiyang kamu, Tuhan rasa. Dhamma adalah untuk orang bijaksana. Dhamma bukan untuk orang yang tidak bijaksana. Ini kesempatan yang sangat baik, tidak semata-mata hanya ritual, tetapi Bapak Ibu membacakan parita, setelah dibaca direnungkan, setelah direnung dipraktekkan dengan cara pandang. Jadi kalau sudah dibaca ya direnungkan. Ini oleh-olehnya Bapak Ibu datang ke wihara. Jadi oleh-olehnya orang ke wihara itu adalah ya setelah kita membaca, ya sering-sering direnungkan. Kalau sudah direnungkan, jadi bisa menembus dengan cara pandang. Ini namanya kita mendapatkan manfaat setelah datang ke wihara. Ini penting. Sebab apa? Kalau kita melakukan puja bakti hanya rutinitas datang, tetapi apa yang dipahami, yang dimengerti, cara pandangnya juga bahkan tidak berubah, ya sangat disayangkan. Sebab apa? Guru agung kita ini adalah orang suci. Selain orang suci, guru agung kita Buddha Gautama adalah orang bijaksana. Orang suci, orang bijaksana, dan beliau juga memiliki belas kasih yang tinggi. Coba kalau Bapak Ibu renungkan, untuk menjadi Buddha itu mudah atau susah? Susah atau mudah? Susah. Beliau berjuang dari kehidupan demi kehidupan. Kalau kita mau renungkan kembali, seandainya setelah beliau mencapai kebuddhaan, terus beliau tidak mau mengajar dhamma, kira-kira boleh tidak? Tetapi kenapa beliau mengajarkan dhamma? Padahal beliau saat beliau mencapai kebuddhaan itu, beliau menyadari dhamma yang beliau pahami itu susah, sangat dalam, halus, dan tidak semua orang memahami. Untuk bisa memahami, ya harus direnungkan, bukan cuma didengar. Oleh karena itulah dalam agama Buddha kan ada namanya sila, samadhi, panya. Di sila itu adalah menyetop ucapan yang buruk dan perbuatan buruk.
Jadi kalau Bapak Ibu menyetop ucapannya buruk, menyetop perbuatannya buruk, itu menjalankan sila. Coba tadi yang dikatakan 8 sila, itu kan kita berusaha mengendalikan diri. Bahasa lebih sederhananya yang mengendalikan ucapan dan mengendalikan perbuatan. Jadi sila. Samadhi menumbuhkan nilai-nilai luhur dalam batin kita. Jadi Bapak Ibu meditasi, batin kita itu yang dikembangkan nilai luhur atau nilai yang tidak luhur. Dan panya itu yang mengetahui dengan apa adanya. Oleh karena itulah guru agung kita mengajarkan dhamma itu untuk melihat dalam diri sendiri. Jadi kita belajar dhamma itu untuk melihat ke dalam diri. Tetapi umumnya kita melihat orang lain. Ini kan susah ini. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma ini untuk melihat ke dalam diri. Kita tidak bisa mengajarkan orang lain harus demikian, harus melakukan ini dan itu, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan ya siapa? Diri kita sendiri. Sekarang Bapak Ibu renungkan, masih punya kebencian tidak? Lihat ke dalam, punya tidak? Kalau punya ya aku punya, jangan punya mengatakan tidak punya ya. Itu juga harus diselidiki dengan jauh, nanti tersinggung sedikit kebenciannya wah. Nah, nanti ada omongan sedikit langsung benci. Jadi harus lihat ke dalam, punya keserakahan tidak? Oh, nggak jawab berarti nggak semua ya. Harus lihat ke dalam, bukan melihat keluar. Nah, umumnya kita melihat ke luar. Punya kebodohan tidak? Masih punya iri hati tidak? Masih. Nah, itu yang keras ya berarti sadar. Yang jawabnya keras. Suka membanding-bandingkan tidak? Masih. Itu semua pengotoran. Masih mudah marah tidak? Masih. Mudah tersinggung tidak? Masih. Nah, kalau komplit seperti ini kan sempurna. Artinya sempurna setelah mengetahui ini ya kita harus belajar dan praktek melihat ke dalam. Ini pertama. Jadi guru agung kita itu mengajarkan dhamma untuk melihat ke dalam, bukan melihat ke luar. Tapi kita kebiasaannya melihat ke luar. Nah, kira-kira nyambung tidak ini? Ya tidak akan nyambung. Kira-kira mau bisa mengerti ajaran Sang Buddha tidak? Dijamin sulit memahami, dijamin sulit mengerti ajaran Sang Buddha Gautama. Tuh. Guru agung kita mengajarkan dhamma untuk mengikis bahkan melenyapkan pengotor batin. Tetapi kita justru selalu menambah pengotor batin. Orang lain sukses tidak suka, orang lain berbuat baik tidak suka, iri. Nah, gimana? Kira-kira kalau betul-betul ada seorang Buddha datang ke sini, Bapak Ibu bisa nyambung tidak? Ayo, nggak akan nyambung karena sudah bertolak belakang.
Buddha mengajarkan untuk mengikis bahkan melenyapkan kotor batin, tetapi kita justru yang dilakukan selalu menambah kotor batin. Umumnya kita memahami Dhamma hanya berdasarkan logika. Oh, logika begini, ini paling benar, sana salah. Kalau tidak begini salah, yang sana benar. Itu hanya berdasarkan logika saja. Tetapi Sang Buddha menunjukkan kita kan untuk ehipasiko, datang, buktikan. Tuh. Maka kalau Bapak Ibu, wah, ini masuk akal, ikut. Nanti sana lagi masuk akal lagi bagaimana? Ikut lagi. Ketemu lagi lebih masuk akal lagi, bagaimana? Nah, ini kan jadi bingung karena yang buat acuan adalah yang masuk akal, dan masuk akalnya pun menurut diri sendiri. Ini namanya akal-akalan. Tuh. Maka harus diselami. Inilah pentingnya kita memahami. Dan Dhamma itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang bijaksana. Artinya bijaksana itu bagaimana? Orang bijaksana itu ya memahami apa adanya, ya begitulah adanya. Karena memahami secara keseluruhan. Jadi melihat tidak hanya satu sisi saja, keseluruhannya telah dipahami dengan jelas. Bapak Ibu misalnya, kalau ada sesuatu yang baik dan buruk, Bapak Ibu pilih mana? Kalau ada yang berguna dan tidak berguna, pilih mana? Berguna. Ada yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, pilih mana? Bermanfaat. Ini menurut logika kita, ya. Tetapi begitu kita ngalami betulan, belum tentu. Sekarang kalau ditanyakan kriteria baik itu apa? Umumnya orang itu, kalau orang lain membantu kita, kita kasih label orang ini orang baik. Kalau tidak membantu kita, gimana itu? Jadi kan umumnya kita begitu. Jadi kalau orang itu membantu kita atau saya, kita kasih label dia orang baik. Kalau tidak membantu kita, labelnya pasti dia tidak baik. Nah, ini kriteria baik dan tidak baik pun nggak jelas. Berdasarkan kesukaan. Kalau suka berarti baik. Kalau tidak disuka, tidak baik. Gimana? Ini bukan Dhamma tadi. Kriteria dalam Dhamma itu jelas. Yang dikatakan baik adalah mereka-mereka yang mampu mengikis pengotor batin dan mampu melenyapkan pengotor batin. Kebenciannya berkurang, keserakahannya berkurang, kebodohannya berkurang, iri hatinya berkurang, mudah tersinggungnya, kemarahannya, itu baik. Tapi kalau ada orang misalnya dimarah orang lain, terus dia nggak membalas, pada umumnya Bapak Ibu akan mengatakan, kamu tuh bodoh, dimarah diam saja. Begitu bukan? Coba Bapak Ibu yang suka marah sama suaminya atau istrinya atau suaminya diam aja, kamu tuh bodoh, dimarah diam aja. Padahal yang suka marah itu orang yang orang bodoh ngaku. Itu. Coba di masyarakat itu. Sama betul. Jadi kalau orang mencaci maki, ya dicaci maki diam saja nggak membalas. Orang lain mengatakan kamu itu bodoh.
sudah dicaci maki, dimarah, diam saja nggak membalas. Ini pandangan umumnya di masyarakat. Bertolak belakang tadi gimana? Maka dikatakan ya kita memahami Dhamma itu harus dengan bijaksana. Oleh karena itu beliau kita sering memberikan satu perumpamaan. Kalau Bapak Ibu memegang ular, kira-kira mau dipegang apanya? Untuk bisa memegang ular dengan aman ya pegang kepala. Kalau pegang ekornya ya bisa bikin hitam. Gitu. Sama kita belajar Dhamma seperti itu. Bahkan kalau di dalam Dhammapada itu seperti memegang rumput kusa. Rumput kusa itu apa? Alang-alang itu. Nah, kalau alang-alang itu kalau dipegang itu salah pegang. Oh, bisa kena. Itu kasih perumpamaan agar mudah kita memahami. Inilah dikatakan harus bijaksana. Kebijaksanaan di sini itu bisa didapatkan dengan 3 hal. Ada namanya sutta mayapanya, cinta mayapanya, dan bawana mayapanya. Sutta mayapanya ya kita belajar membaca, mendengar. Tapi setelah mendengar juga harus diolah. Jangan ini mendengar langsung sampaikan ke sana apa adanya. Memang baik, tetapi orang lain bisa menangkapnya kan berbeda. Maksudnya baik, tapi kan harus kita olah dulu. Oleh karena itulah kita mendengarkan Dhamma harus ditelan mateng-mateng. Jangan ditelan mentah-mentah. Sebab kalau ditelan mentah-mentah itu bisa sakit. Ya tidak ada sakit perut. Itu maka harus ditelan mateng-mateng. Gitu. Tapi umumnya kita menelan. Nah, bagaimana mau tahu Dhamma? Harus dicerna sedemikian rupa. Tidak mudah. Satu kata saja yang Bapak Ibu sering ucapkan, bahkan juga dibuat nama anak-anaknya. Kata metta. Metta itu artinya apa? Ya? Cinta kasih. Ini memang terjemahan bahasa Indonesia memang terjemahan cinta kasih. Sekarang kalau kita mau kaji cinta kasih, berarti terdiri atas berapa kata? 2. Kata apa? Cinta dan kasih. Sekarang berarti tanya, arti cinta itu apa? Arti cinta itu ya melekati. Ya. Tadi orang yang melekati itu berarti cinta. Terus kasih? Kasih juga cinta juga. Makanya Bapak Ibu yang bapak-bapak yang punya istri namanya namanya kekasih. Kan gitu. Lo itu kan kekasihnya, Bapak Ibunya kan kasihnya itu. Itu cinta itu ya melekati. Ya, kasih ya cinta juga. Apakah itu yang dikatakan metta? Bukan. Metta di sini adalah orang yang tidak membenci. Orang yang tidak membenci berarti orang yang penuh dengan metta, bukan cinta kasih sih. Tetapi diterjemahkan dengan sebutan cinta kasih. Ya boleh saja, tapi pemahamannya itu artinya cinta kasih apa? Ya tidak membenci itu. Kalau dalam Brahma Wihara namanya awera hontu. Kalau kita masih suka membenci, itu namanya belum punya metta
Walaupun kita sering nyebut saya pancarkan meta. Apakah dengan mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia langsung bluk cinta kasihnya gitu? Kan masih punya kebencian, itu belum punya meta. Makanya lihat ke dalam. Ini hanya meta, baik dengan awera untuk tidak membenci, itulah orang yang punya meta sesungguhnya. Kalau kita masih ada kebenciannya, metanya masih kembang kempis, kadang naik turun, bahkan hilangnya lebih banyak. Oleh karena itu perlu latihan, latihan dan latihan. Ini meta, kan meta karena kita UPK apa artinya? Ini baru satu kata aja, keseimbangan. Maksudnya keseimbangan itu bagaimana? Ya, maksudnya keseimbangan itu bagaimana? Berarti kalau keseimbangan dikatakan UPK itu harus berbuat jahat 50%, berbuat baik 50%, kan seimbang. Begitu maksudnya. Nah terus? Nah, tidak melekat ada lagi bahasa Balinya. Bukan UPK. Gitu. Ini baru kata satu-satunya pusing sendiri kita. Karena bahasa ini ya sulit bagi yang tidak mau belajar itu. Ya semua sulit, maka kita belajar. Karena apa? Karena sulit. Apakah sulit berarti tidak bisa? Ya tidak demikian. Maka kita butuh belajar. Maka inilah dikatakan upgrade. Betul. Yang dikatakan UPK ya karena tidak berpihak. Betul. Berarti terhadap suka dan duka itu tidak berpihak pada itu. Kalau kita umumnya kan masih berpihak pada suka dan duka. Contohnya, Bapak Ibu bikin acara di mana? Terus setelah selesai sukses dipuji, gimana? Gimana? Nah, bahagia. Kalau Bapak Ibu senang bahagia, siap-siap pakai helmnya. Nah, kalau nanti helmnya itu tidak bisa masuk, pertanda Bapak Ibu sudah mulai besar. Itu nanti begitu dipuji sedikit langsung besar kepala. Begitu dikritik, stres tidak? Mulai besok tidak mau datang ke wihara. Orang seperti ini ya namanya kita belum punya UPK. Dikira hidup ini hanya suka saja. Kan ada 8 kondisi dunia. Ada suka dan duka. Bapak Ibu cuma maunya suka gitu saja, yang membahagiakan saja. Nggak ada. Tuh. Kalau Bapak Ibu hanya mengharapkan yang bahagia-bahagia saja, di dunia ini tidak ada yang berlakunya satu sisi. Telapak tangan kita aja sebelah sama sebelah berbeda. Karena mengharapkan yang ini aja. Bapak Ibu misalnya punya harta karun yang sering dikatakan itu bahasanya di masyarakat namanya uang. Uangnya sebelah-sebelah sama tidak? Kalau hanya sebelah saja bagaimana? Berlaku tidak? Ya berarti kan ada 2 sisi kehidupan. Ada suka, ada duka. Ada untung, rugi. Tapi Bapak Ibu maunya apa? Tidak mau rugi. Kan begitu. Ada dicela, ada dipuji, ada terkenal, ada tidak. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lagi terkenal, siap-siap terkenal terus.
tidak ada di dunia ini. Itulah kehidupan berlaku seperti itu. Bagi siapa? Bagi siapa saja. Tidak hanya semata-mata bagi umat Buddha. Karena ini hukum alamiah begitu. Tapi kita maunya ya membahagiakan saja. Orang maunya memuji saja. Kalau banyak memuji aja nanti jadi gila. Kuliah pujian berbahaya. Obat itu yang bagus rasanya pahit atau manis? Tapi kalau bapak itu hanya dikasih yang pahit-pahit, mau tidak? Hidup ini mudah atau susah? Susah. Sudah tahu susah, kenapa masih mau hidup? Karena maunya enak terus, sudah susah mau lagi hidup. Gimana? Hidup ini memang susah, tapi bukan berarti susah ya udahlah. Karena hidup susah, lebih baik saya cepat. Tuh, ini pemikiran orang yang sudah, karena pemahamannya seolah-olah dengan mengakhiri hidupnya selesai. Oh, janganlah bisa selesai. Ada di satu daerah itu dia kan habis sakit karena kena operasi kepala. Nah, begitu pulang ke tetangganya ini kan pada datang. Nah, setelah datang apa yang dilakukan tetangganya, teman-temannya? Begitu datang jenguk yang sakit malah bilangnya itu suamimu mau cari istri lagi. Ini baru sakit, bukan bagaimana disemangati, malah dikompor-kompori lagi. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Wah ya bukan, malah emosi, marah. Akhirnya waktu itu telepon sama Bante, nangis. Kenapa nangis? Akhirnya dia bilang, oh Bante, saya lebih baik mati. Nah dengarkan itu, akhirnya Bante bilang, biasanya kalau mau mati itu nggak pernah laporan. Tapi kalau bapak ibu, misalnya suami istri, lebih baik saya mati itu sebenarnya nggak mau mati, cuma butuh apa? Bukan proses, butuh perhatian aja. Begitu diperhatikan, oh sayangku, nggak mau mati dia. Tapi begitu stres, ya lebih baik mati. Gitu. Ya kalau nggak percaya nanti renungkan sendiri lah. Ya. Akhirnya setelah Bante jawab begitu, dia mungkin merenung kembali, ya akhirnya dia ketawa juga. Berarti sadar. Akhirnya dia cerita panjang lebar. Saya bilang ke orangnya ini, kalau memang mau meninggalkan tidak harus menunggu sampai saat masih sehat juga sudah ditinggal, memang sudah nggak suka. Karena ngadu sama cicitnya, sama pupunya, malah membela suaminya. Ngadu sama Bante, malah nggak diterima juga. Akhirnya menyerah, nggak terima. Nah, Bante bilang, kalau memang mau ditinggal, kapan saja ditinggal. Tapi karena tahu suaminya merawat dengan baik, ya, menjaga dengan baik, ya nggak mungkin mengadu itu bisa dibela oleh saudara-saudara. Karena tahu kualitasnya suami. Jadi yang bisa kita ketahui itu apa? Tindakan nyatanya itu yang gampang dimengerti. Jadi perbuatannya apa, ucapannya apa, itulah yang bisa dilihat oleh orang lain, bisa didengar oleh orang lain, ini baik atau tidak, kan begitu. Tapi kalau pikirannya seseorang nggak bisa. Hanya saja kita ini umumnya lebih menerima pendapat orang lain daripada kita mau menyelidiki. Maka seharusnya kan kita harus selidiki dulu, tetapi nggak sabar ya. Kalau sumbunya pendek, begitu dengar, ledak.
Maka mulai sekarang belajar Dhamma memperpanjang sumbu supaya jangan cepat meledak. Sebab apa? Kebiasaan umat awam, artinya umat awam itu kalau dalam bahasa Palinya itu putu jana. Artinya kebiasaan kita orang awam putu jana itu satu. Jadi Bapak Ibu renungkan ke dalam diri sendiri. Di kebiasaan kita arti putu jana itu awam. Artinya awam itu apa? Yang masih banyak kilesa, masih banyak pengotor batin. Itu namanya orang awam. Siapapun. Kalau sudah terbebas dari pengotor batin, paling tidak berkurang, belum lenyap semuanya, ya itu namanya seorang Arya. Gitu. Bagi kita yang masih awam, umumnya satu, suka mengoreksi orang lain. Kalau mengoreksi orang lain kan rajin, tapi diri sendiri dikoreksi. Mau tidak? Itu namanya mau menangnya sendiri. Ya bagaimana? Ini kebiasaan kita. Ya termasuk Bante. Loh, namanya kan kita harus menyadari itu. Namanya kita latihan harus menyadari itu. Jangan hanya menyalahkan orang lain, ya, tapi kita nggak mau dikoreksi juga. Gitu. Jadi satu, suka mengoreksi orang lain. Kedua, suka menyalahkan orang lain. Suka mengoreksi orang lain, suka menyalahkan orang lain. Ketiga, suka ikut campur urusan orang lain. Ini namanya kalau bahasa gaulnya suka kepo, gitu. Ini. Dan kalau kita memiliki kesalahan sendiri, ditutup rapat. Ini kebiasaan orang awam seperti kita. Kalau kita menyadari itu seperti itu, inilah yang harus diperjuangkan untuk dipikir, dikurangi. Karena Pak tahu ini adalah hal yang buruk, bukan yang bermanfaat. Kan tujuannya dikatakan baik kan mengikis pengotor batin. Kalau mampu ya melenyapkan. Sudah. Tapi kalau ada orang di sini bisa kumpul yang sudah lenyap dari pengotor batinnya, bisa juga kita ketemu, kita ngobrol, belum tentu Bapak itu nyambung. Mungkin saja Bapak itu akan memberi label orang ini orang gila. Padahal yang lebih gila siapa? Bapak Ibu, kalau kita mau mengakui dengan jujur, yang dikatakan orang yang waras itu adalah orang-orang yang dikatakan orang waras itu orang suci itu sesungguhnya. Yang belum menjadi orang suci itu masih gila. Itu sesungguhnya. Jadi orang suci paling nggak sotapati, sakadagami, anagami, arahanta. Itulah orang yang sudah waras, itu. Kalau kita belum suci, masih gila. Itu. Maka di dalam masyarakat kan ada kalimat orang yang suka nonton bola dikasih label dia gila. Suka judi, gila. Suka minum, gila, minum. Banyak macam itu label-labelnya orang gila. Itu. Bahkan Bapak Ibu mungkin sering rajin datang ke wihara, orang lain akan memberikan label kepada Bapak Ibu saudara sekalian, gila, ya kan? Gak ke wihara, dibilang gila. Sering ke wihara juga dapat
ijazah bagaimana? Nah, itu karena pemahamannya, pengertian kita ini kan masih abu-abu. Makanya orang yang masih awam, itu masih awam artinya putu jana masih banyak kilisannya. Ya ini memang seperti itu, dikatakan ya orang gila. Nah persoalannya orang gila kumpul dengan orang gila, jadi ya rame. Jadi ramenya seperti itu. Maka nanti mudah tersinggung, mudah marah. Ya memang begitulah. Nah inilah pentingnya kita belajar dhamma. Supaya apa? Melihat ke dalam itu loh penting. Kalau misalnya ada orang melakukan hal-hal buruk, kita bisa mencegah. Bisa mencegah tidak ya? Kita tidak bisa apa-apa. Walaupun kita mengatakan jangan berbuat demikian, tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengoreksi ke dalam diri. Dengan sering merenung, mengoreksi ke dalam diri, inilah yang membuat kita dikatakan bahagia. Tadi kalau sama-sama kumpul di sini, saling mengoreksi dirinya sendiri, inilah kumpulan orang-orang yang bahagia. Itu. Kenapa? Ya saling mengoreksi diri sendiri. Maka itulah muncul namanya cinta kasih. Meta itu akan berkembang. Artinya apa? Ya ketemu kan tidak Tom Jerry jadinya. Walaupun kita sudah berjuang, ada juga orang yang tidak suka dengan kita. Kenapa? Ya kita harus merenung juga bahwa hidup di dunia ini ada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Di mana saja pasti ada orang baik dan tidak baik. Di keluarga juga sama. Kalau sudah di keluarga, nanti di masyarakat, oh sama lagi, lebih parah lagi. Maka Bapak Ibu kalau mau merenung seperti itu terus, bahkan mau ngoreksi orang lain terus, nanti ya stres lama-lama. Nah itu dia kumat lagi. Kita sudah menderita, ditambah lagi dengan penderitaan baru. Maka Buddha Gautama akan menunjukkan kita belajar dhamma itu ibaratnya dhamma seperti cermin. Cermin itu untuk cermin siapa? Nah, tapi umumnya kita punya cermin untuk cermin orang lain. Oh, begini, wah itu nanti bisa-bisa ditonjok sekalian kita. Inilah harus melihat ke dalam. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa diubah adalah dirinya sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri orang bijaksana. Walaupun guru agung kita ini orang suci, orang yang bijaksana, orang yang penuh belas kasih, ajarannya sangat luar biasa tinggi, tapi bukan berarti ajarannya tidak bisa dipraktekkan oleh orang awam seperti kita. Bisa dipraktekkan. Maka ada namanya pariyati dhamma, pati dhamma, pati weda dhamma. Artinya apa di sini? Pariyatinya belajar. Ini kan belajar. Jadi belajar, bisa membaca, mendengar, bertanya, dalam tahap belajar. Kalau sudah belajar, praktek. Jadi yang tidak kalah penting harus dipraktekkan. Kalau sudah praktek, mendapatkan hasil. Hasilnya sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Prakteknya susah, ya walaupun susah ya praktek yang bisa dipraktekkan. Kalau yang tinggi-tinggi susah ya udah. Seperti kita naik tangga kan ada pelan, sesuai kemampuan. Masalah susah dan mudah itu ini hanya proses saja.
pintar, bodoh, itu kan juga proses. Bisa saja menurut kita orang itu bodoh, ternyata orang itu pintar. Yang kita anggap pintar ternyata bodoh, karena umumnya kita kriteria orang pintar kalau dia pinter ngomong. Kalau nggak bisa ngomong bodoh, kan begitu. Ini kan kriteria masyarakat pada umumnya. Kalau di dalam-dalamnya nggak berlaku. Karena siapa yang suka melakukan hal yang baik, yang berguna, bermanfaat, ini orang pintar. Jadi kalau Bapak Ibu kan pernah mendengar namanya kusala. Arti kusala itu apa? Orang pintar, orang pandai, orang cerdas. Pandai, cerdas, pintar apa? Berbuat baik. Jadi kalau orang suka berbuat baik karena apa? Tadi mengikis pengotor batin, ini orang pintar. Nah, tapi di masyarakat kalau anaknya dapat nilai 9, 8, 10, anaknya dikasih label orang anak pintar. Tapi yang korupsi besar-besaran juga orang apa bedanya? Maka dikatakan kusala itu orang yang tidak pintar. Artinya apa ya? Bukan yang baik yang dikembangkan, justru yang buruk-buruk yang dikembangkan. Nah, orang yang suka berbuat buruk itu namanya bukan pintar, orang licik. Tuh, masa pencuri, pencopet, berhasil mencuri, terus kita dia pintar nyopetnya. Nah, terus yang suka berbuat baik gimana? Pintar juga. Wah, ini keblinger. Itu orang berbuat buruk itu licik, bukan pintar. Nah, tapi itulah bahasa di masyarakat sudah salah kata. Tapi kita memahaminya jadi lebih sulit lagi karena tidak bisa memilah-milah. Inilah pentingnya kita belajar agama. Setelah belajar, direnung-renungkan dalam kehidupan. Ini kalau boleh Bante katakan, oleh-olehnya Bapak Ibu ke wihara. Kalau suaminya tidak hadir, pulang cerita sama suaminya, jangan diem saja. Dikira sudah mempunyai kemampuan batin. Sudah suaminya, istrinya nggak datang, Bapak Ibu pulang diem saja. Terus bagaimana mau berbagi? Sama orang lain berbagi, sama saudara, sama suami, sama istri tidak mau berbagi. Bagaimana? Malah berbaginya, oh tadi ke wihara ini saya bawa oleh-oleh roti itu bukan oleh-oleh. Itu materi itu banyak, damai ini penting. Maka kalau datang ke wihara, apa yang Bapak Ibu pahami, mengerti, karena istrinya atau suaminya tidak hadir, walaupun singkat dikasih tahu tuh harusnya. Ini loh tadi ceramahnya begini, walaupun singkat aja nggak usah banyak-banyak. Nah, lebih beruntung lagi kalau suami istri, anaknya juga datang. Jadi nanti kalau ngobrol bisa nyambung. Nah, kalau nggak datang diajak ngobrol, ini putu jono, putune jono, kan repot itu. Nah, jadi susah, nggak bisa nyambung, sudah sulit. Maka yang punya suami tidak hadir atau istrinya nanti tidak hadir, pulang dikasih tahu apa yang Bapak mengerti, kasih tahu. Ini oleh-olehnya. Nah, kalau nggak mau berbagi terus bagaimana? Malah nanti berbagi kemarahan, pas marah baru sama pasangannya. Kalau happy telan sendiri gitu. Ini gimana? Gitu. Itulah berbagi yang baik, coba dibagi, jangan cuma marahnya baru dilampiaskan kepada pasangannya, kepada keluarganya. Kalau baik dipendam, disimpan sendiri. Ini tipe orang baik atau tidak? Coba yang kalau pulang cerita sama pasangannya siapa? Enggak ada. Nah, ini
Ini yang angkat jari, begini aja angkat. Itulah Bapak Ibu sekalian, jadi memahami dhamma ini memang tidak mudah, sangat sulit. Tapi walaupun sulit, udahlah sedikit harus merenung. Karena hidup ini penuh dengan duka. Dan Guru kita Buddha menunjukkan dhamma agar kita bebas dari duka. Ya kalau belum bebas ya kita kesempatan yang sangat berharga. Mumpung masih jadi manusia. Ya kan yang hadir manusia semua ini kan. Itu jangan janji ya. Inilah kesempatan sangat berharga. Kita bisa belajar dan jangan lupa praktek. Prakteknya bagaimana Bante? Ya di mana saja Bapak Ibu berada. Jangan kalau pas masuk wihara baru praktek, keluar dari wihara umat lagi. Gimana? Karena praktek itu ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang Bapak sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan sebesar-besarnya semoga Bapak Ibu selalu maju dalam dhamma, semoga cita-cita pun nanti bersama. Sampai saat Bapak Ibu sudah.